Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kami, Bu Gubernur, Pak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang saya hormati, dan teman-teman Komisi 9 yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan semua oleh teman-teman. Saya hanya menambahkan sedikit, Bu Ketua, waktu saya ditunjuk Bu Ketua mewakili kunjungan ke Surabaya untuk hal yang sama seperti rapat kali ini yang berkaitan dengan panja tenaga honorer. Sekali lagi udah cukup, kami intinya mendukung Pak, seperti Bapak kita tadi, Bapak Bupati Pak Zulfikar, kami mendukung semua ini, tidak ada yang nggak kami dukung. Hanya begini, seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, masalahnya bukan soal dukung tidak mendukung, ini masalahnya uangnya ada nggak kan gitu. Kalau uangnya nggak ada ya kan bagaimana kan gitu. Nah, hal yang menarik yang bisa saya informasikan tentang Surabaya Pak, Kota Surabaya. Saat ini Kota Surabaya itu sudah membuat semacam roadmap gitu loh. Kira-kira nanti di akhir batas harus dituntaskan oleh pemerintah itu, apa yang akan terjadi? Ya tentu namanya itu prediksi. Nah dari situ nanti akan ketahuan Pak, berapa kira-kira yang tidak akan terserap, berapa yang kira-kira tidak akan tertampung. Dari situ pula mereka punya data, apa saja mereka, siapa saja mereka, pendidikan apa saja mereka, dan seterusnya. Sehingga dibuat pelatihan Pak, dibuat pelatihan dengan kelompok-kelompok sesuai dengan prediksi mereka akan jadi apa, keahliannya apa. Dan saat ini mereka telah mempraktekkan misalnya yang berkaitan dengan pelayanan kebersihan. Di situ ada perusahaan yang saat ini tentu OTB ya, hanya diwajibkan kepada pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan setempat untuk menggunakan jasa yang telah dilatih ini. Dengan harapan nanti kalau terjadi benar, tidak tertampung di P3K ASN dan P3K itu, mereka sudah ada jalan keluarnya. Saya pikir itu yang Bu Ketua yang mungkin menarik untuk bapak-bapak yang tentu ada yang mewakili Surabaya. Apa ada yang dari Surabaya Pak? Ini, ada ya? Ya, paling kami dengan Wali Kota Surabaya dan mendapatkan informasi seperti itu untuk bentuk dalam rangka antisipasi kondisi terjelek yang akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masih ada lagi Bapak dan Ibu pendalaman dari virtual? Bapak dan Ibu anggota panja dari virtual ada yang ingin melakukan pendalaman? Ada. Oke, Pak Saleh Daulay. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya hormati, terutama anggota panja, dan yang kami hormati tamu undangan kami, ada dari mewakili kepala daerah tingkat 1 dan juga tingkat 2. Perkenalkan, saya Saleh Partonan Daulay, anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Pertama saya harus menyampaikan bahwa Komisi 9 DPR RI secara umum dan secara keseluruhan kami berdiri bersama dengan bapak-bapak semua. Artinya bahwa apa yang diperjuangkan oleh bapak-bapak ini adalah juga perjuangan kami. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya ketika kita berbicara soal penyelesaian dari masalah tenaga honorer ini, tadi sudah dijelaskan oleh semua teman-teman, itu muaranya adalah pada ketersediaan anggaran pemerintah. Selama ketersediaan anggaran pemerintah itu masih problematis, masih bermasalah dan kurang, maka selama itu pula ini persoalan ini kelihatannya nggak akan bisa dituntaskan. Namun demikian, tentu persoalan ini juga harus didudukkan secara benar. Karena kita tidak bisa juga sekarang menyalahkan katakanlah ketidaktersediaan anggaran dari pusat. Karena menurut saya keberadaan tenaga honorer di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak sekarang ini
itu juga tidak terlepas dari kerjasama semuanya, yaitu kepala-kepala daerah, terutama kabupaten kota, dan juga ada provinsi di seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini nanti boleh ditanggapi ya oleh kepala-kepala daerah kita ini. Karena kalau kita lihat bahwa pengadaan tenaga honorer di daerah itu lebih banyak justru kontribusinya dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Ya kan? Jadi maksud saya ini kita urai dulu nih problematikanya Pak. Nah karena itu banyak diadakan oleh kepala-kepala daerah, maka sekarang itu sudah membeludak. Bahkan terakhir kami dengar di salah satu kabupaten di Jawa Barat kemarin itu dijelaskan bahwa jumlah tenaga honorer yang mau mendaftar untuk P3K itu sampai ribuan orang. Begitu. Dan juga ini terjadi di beberapa daerah lain. Jadi bukan jumlahnya 50, 100 orang, bukan. Paling sedikit itu kan 500 sampai 600 orang. Jumlahnya banyak. Itu yang pertama, ya. Dan ini yang menurut saya juga jadi problematika kenapa misalnya pemerintah pusat merasa anggarannya itu ya jangan dari dia. Kalau ketika diangkat jadi P3K ya udah mesti anggarannya dari daerah. Kurang lebih begitu karena alasan-alasan tadi yang ngangkat kan bukan kami, yang mempergunakan juga nanti tenaganya bukan kami. Kurang lebih begitu. Walaupun nanti ini bisa kita perdebatkan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini soal pendataan dari tenaga honorer kita di daerah. Pendataan ini jadi problematika juga. Kenapa? Karena ya jenis-jenis tenaga honorernya kan macam-macam. Ada yang katanya tenaga honorer dari pusat. Pusat itu ada yang pendamping PKH, gitu, pendamping dana desa, pendamping macam-macam itu dipekerjakan oleh kementerian dari Jakarta. Tetapi ada yang memang dipekerjakan dari pemerintah daerah. Kemudian ada yang TKS namanya itu. Ini bolak-balik ini, sudah saya sering soal ini. TKS, tenaga kerja sukarela. Itu juga ada jenis itu. Nah sekarang ini pendataan mereka ini, itu sebetulnya tidak rapi. Maka untuk tadi ikut melakukan tes P3K sekarang, mereka kan diminta untuk juga mendaftar ulang. Mengapa harus mendaftar ulang ya? Karena memang datanya nggak jelas. Nah tadi ada juga disinggung waktu paparan dari para tamu undangan kita, menyebut begitu sekarang ada euforia untuk pengangkatan P3K dan juga PNS, banyak juga orang yang memalsukan SK-SK ini. Ada yang memalsukan berlaku tanggal mundur dan seterusnya. Ini juga jadi problem. Nah karena itu ini juga mesti harus didudukkan secara bersama-sama. Dan yang terakhir ini, saya dapat informasi juga ketika ada pendaftaran P3K ini, ada beberapa kabupaten kota yang tidak mau mendaftarkan pegawai-pegawainya di daerah ini. Kenapa? Karena takut kalau nanti sudah diangkat jadi P3K, anggarannya dari dia sementara APBD nggak cukup. Satu alasannya. Alasan yang kedua, itu kan kalau misalnya mereka nanti diangkat menjadi tenaga P3K di daerah itu, maka yang menentukan kelulusannya bukan dari kabupaten kota tapi dari pusat. Nah bagi kabupaten kota ini masalah juga. Mestinya kan yang meluluskan kan mereka. Mestinya di jalur nanti mereka yang gunakan, mereka yang pakai, taruh di mana gitu. Nah, akibatnya apa? Ada kejadian pada tes P3K yang lalu. Begitu sudah diluluskan, tes P3K-nya sudah lulus, tahu-tahu tidak dikasih alokasi penempatan. Jadi tidak ada tempatnya. Sehingga kalau nggak ada penempatannya, maka walaupun dia lulus P3K, tetap tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak digaji. Ini jadi problem juga gitu. Nah, karena itu ini saya kira ini diurai semua, lalu nanti ujung-ujungnya kita bisa cari satu persatu penyelesaiannya. Termasuk diantaranya seperti ini. Ini kan sekarang sudah katanya tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah pertanyaannya, kalau mereka yang tidak lulus, apakah masih akan ada ujian lagi? Kemudian kalau misalnya nggak lulus, apakah jasa-jasa mereka yang puluhan tahun mengabdi itu akan dihilangkan begitu saja tanpa dihitung misalnya sama sekali? Kan nggak boleh begitu. Karena ada di situ orang yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun, bahkan ada 20 tahun. Mereka hanya berharap diangkat jadi P3K, nggak diangkat. Nah kalau dia nggak lulus tes, lalu mau diapakan? Ini kan jadi problem juga itu. Nah karena itu ini juga harus ada solusinya. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi ini? Karena pemerintah sendiri yang ngomong tidak ada lagi tenaga honorer. Karena itu pemerintah lah yang harus menyelesaikan. Jangan ada orang yang tertinggal, itu tidak berkeadilan. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ya. Nah, sembari kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Kemudian ada juga ini problem di tengah-tengah situasi penerimaan PNS dan juga P3K seperti ini. Saya lihat pengangkatan TKS di daerah itu masih ada. Ini sudah jadi problem tapi masih ada juga TKS ini. Apalagi kan sekarang udah banyak, ya kan sudah nggak tertampung, uangnya nggak ada, tapi kok masih ada gitu. Nah ini jadi juga harus dievaluasi secara total. Dan pada ujungnya dan akhirnya kita menginginkan bahwa mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, mereka yang sudah mengabdi di daerah ya, sebagai tenaga honorer itu bisa betul-betul mendapatkan hak-hak mereka. Mereka tuh sedikit kok mintanya cuma jadi P3K itu. Jadi kalau mereka itu bisa mendapatkan itu, mereka juga tidak akan menuntut macam-macam. Dan karena itu saya kira terutama guru, tenaga medis, dan beberapa tenaga administratif yang di daerah itu sekira mereka punya jasa yang besar juga lah untuk pembangunan Indonesia. Dan karena itu kita tidak boleh lari dari tanggung jawab untuk memikirkan mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Saleh Daulay. Baik Bapak dan Ibu, demikian pendalaman dari anggota Panja Komisi 9 DPR RI. Saya menambahkan sedikit. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, menginformasikan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, kemudian pada tanggal 5 September 2022, kami para pimpinan komisi, lintas komisi, komisi 2, komisi 4, komisi 6, komisi 8, komisi 9, dan komisi 11 belum ikut ya, komisi 9 dan komisi 10 sudah berapa kali melakukan pertemuan pimpinan komisi, mendiskusikan ini. Ini pertanda bahwa kami di DPR RI sangat concern dengan persoalan ini yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh salah satu komisi saja. Karena semua lintas seperti tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan tadi, ada terkait dengan Kemenpan, ada yang terkait dengan Kemendagri, ada yang terkait dengan Kemenq, dan juga kementerian dan badan yang lain. Karenanya kami sudah melakukan rapat pimpinan. Pada saat itu yang mewakili Komisi 9 adalah saya yang hadir, dan kami bersepakat membuat beberapa rekomendasi. Beberapa rekomendasinya sama dengan apa yang direkomendasikan oleh bapak-bapak pada hari ini. Jadi saya rasa kita satu arah, satu perjuangan, satu langkah. Ya, contohnya misalnya salah satu rekomendasinya itu adalah bahwa kita ya setuju untuk ini diperpanjang atau ditunda lah. Ini kan mau menghadapi tahun situasi politik yang pasti teman-teman di di daerah ini pasti membutuhkan ritme yang sangat luar biasa gitu ya. Dan khawatir ditunggangin unsur politik juga ya Pak ya. Nah, kemudian juga hal lain yang menjadi rekomendasi pada saat rapat tersebut adalah bahwa DPR RI meminta pemerintah, langsung kalimatnya, DPR RI meminta pemerintah menaikkan anggaran DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan APBD agar dapat digunakan untuk membiayai gaji P3K di daerah dengan nomenklatur khusus. Ini sudah kami cantumkan di dalam rekomendasi kami pada saat kami melakukan rapat lintas pimpinan komisi, dan rapat ini sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR RI. Kami sudah melakukan rapat juga dengan pimpinan DPR RI, dan semua masukan-masukan kami juga sudah diakomodir oleh pimpinan DPR RI. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini dan nanti rekomendasi dari Panja ini yang memang kita bentuk di Komisi 9 untuk betul-betul memberikan rekomendasi yang tepat, ini bisa semakin menguatkan, mendorong agar kementerian terkait bisa memberikan kebijakan khusus lah terkait dengan implementasi teman-teman dari tenaga honorer yang kalau melihat tadi ceritanya Bapak dan Ibu bisa kolaps ini kalau semuanya langsung dihentikan karena memang tidak terakomodir di P3K gitu ya, Masya Allah. Yang mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik nantinya. Untuk tadi karena sudah ada pendalaman, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan kalau memang ada tanggapan yang akan disampaikan, baik dari APSI, dari APKASI maupun juga dari APEKSI, karena tadi ada pertanyaan juga tentang jumlah ya, kira-kira kalaupun kolapsnya seperti apa gitu ya supaya
nanti di dalam rekomendasi Panja ini benar-benar bisa tepat data-data yang kami sampaikan dalam rekomendasi kami. Dipersilahkan Bab dari APSI dulu mungkin, persilahkan Pak. Terima kasih Ibu. Dari saudaraku yang dari Tangerang ya tadi. Pak saya. Ya Pak Rijal juga tadi Bang Selidaulay. Pertama Ibu, kalau rasio jumlah tenaga medis kita coba tempo hari saat COVID Ibu. Jujur saja, ternyata rasio jumlah tenaga medis kita itu masih kurang. Meskipun hari ini dia masih kontrak. Maka ada tempo hari kan ada tenaga medis dadakan tuh kita ambil relawan, kita gaji selama musim COVID berlangsung gitu Bu ya. Artinya kalau untuk tenaga kesehatan saya jamin mungkin semuanya masuk Pak. Nggak mungkin kita tinggalkan. Nah itu kesehatan. Nah untuk guru Ibu, guru ini kalau kami di daerah itu bisa dipetakan. Hari ini kami menggaji guru kontrak itu dengan sistem jam, Ibu. Bagi yang rombel jam mengajarnya kecil, dia terima gaji kecil. Nah itu kita lihat nanti. Nanti ini bisa kita verifikasi ketika siswanya itu dikitnya diajarkan, rombelnya dikit, tentu kita butuh guru yang sedikit. Nah inilah nanti kita punya verifikasi. Artinya walaupun nanti banyak guru honor, tapi dia akan tertinggal nanti ketika rasio muridnya yang diajar itu sedikit, rombelnya sedikit, maka nanti guru juga sedikit itu kan. Nah itu artinya kalau misalnya satu bidang studi tadinya mungkin ada 2 guru yang mengajar, kalau rombelnya banyak, ini bisa satu bidang studi. Maka kami di daerah Bu tidak menggaji guru itu per bulannya sekian, tidak, tapi per jam Ibu. Nah per jam agar mereka itu bekerja tidak sama. Kalau kita gaji mereka tiap bulan gaji sekian, nah itu gede dananya. Tapi kalau kita gaji mereka per jam, nah yang banyak jamnya, rombelnya banyak, berarti dia akan dapat uang banyak. Tapi kalau ternyata di desa muridnya sedikit, maka dia akan gaji sedikit ketika rombel sedikit juga. Nah itu yang untuk guru Ibu. Nah mungkin guru nanti Pak, kita lihat nanti porsinya. Bisa mungkin apakah nanti 50% yang bisa kita angkat ya ketika nanti hasil kita verifikasi lapangan nanti. Tapi kalau tenaga umum Bu, nah ini bisa Bu, sekian persen yang masuk, kecuali mungkin yang bidang keuangan ya, yang akuntansi gitu kan, yang spesialisnya IT itu nggak bisa ditawar-tawar lah. Tapi kalau hanya yang lain-lain saya kira masih mungkin lah untuk kita kurangi Bu. Itu mungkin saya kira dari saya hari ini. Dan kalau tadi Bang Saleh sampaikan bahwa yang mengangkatnya Bupati, begini Ibu, sekarang itu kan kontrak itu ada di OPD kita. Mohon maaf ini, kadang-kadang ketika hearing dewan dengan OPD, nitip uang dia terima Ibu. Nah ini kita appel aja, ya kan? Ketika dewan yang nitip ya, ini kontrak saya ini tim kita. Nah kalau kita punya kepala dinas itu dengan Pak Dewan, dia ngeri minta ampun Ibu. Iya, kadang masuklah uang itu kadang-kadang, itu kita akui. Tapi kalau kita, Bupati, Gubernur, kita tahu berapa kita punya anggaran. Tidak mungkin kita berani mengangkat kalau uang tidak ada. Bahaya untuk kita Bu. Kenapa? Karena udah ada jelas penggunaan uang itu. Sekian belanja pegawai, belanja modal kita sekian. Ya kan? Nggak mungkin kita berani macam-macam. Tapi karena SK kepala dinas kita, nah ini yang kadang-kadang memang ada yang masuk tanpa kita ketahui gitu loh. Artinya Bupati, Gubernur sangat mungkin tidak mengetahui ada pengangkatan tenaga honor itu sendiri. Itu mungkin Bu, tambahan saya. Terima kasih. Berikutnya, mau lagi, monggo atau ya, Pak mau ditambahkan silakan. Terima kasih. dari